فيها من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسولك شرع لي صدري ويسر لي أمري وتغشيق قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهي قولي بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بهديهم وشر للشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة العلم بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي رجال الأنبياء والملائكة والأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rebu kita berjumpa kembali di setiap Selasa malam Rebu, tepatnya sekarang tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan ini pengajian kita di episode yang kelima, yang insya Allah malam minggu depan ya kemungkinan ada isbat ya, puasa atau tidaknya nanti akan diru'yah. Maka ketemu lagi kita tetap di dalam bulan puasa kita mengaji, tapi di malam minggu, tepatnya nanti di minggu pertama Sabtu malam minggu tanggal 25 ya. Jadi malam Rebu besok udah libur untuk pengajian kita di malam Rebu, gantinya kemudian di malam minggu habis sholat taraweh ya. Yang mau ikut taraweh silakan, dimulai dari 7:30, nanti ngajinya jam 9 insyaallah ya. Ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan tentunya memotivasi kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam sehat afiat,
dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena akan masuk bulan puasa, khususnya ada puasa Ramadan yang begitu banyak fadilah yang utama, sampai Nabi katakan kalau umatku tahu ya apa isi di dalam bulan Ramadan, niscaya pasti mereka akan meminta 1 tahun penuh menjadi bulan Ramadan. Ya, cuma Allah kasih kita untuk 1 bulan penuh, maka digunakan sebaik-baik mungkin, karena bisa jadi tahun berikutnya kita nggak ketemu lagi. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, tahun demi tahun masih bisa kita merasakan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kewajiban anak seorang guru wajib menyampaikan apa yang berkenaan dengan hal-hal puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah gugur kewajiban anak. Ya, bagi yang perlu belajar maka dia harus wajib dia untuk belajar ilmu agama. Ya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an dalam kitabnya, ya, tidak boleh orang alim diam dengan ilmunya, dan tidak boleh orang jahil an yaskuta ala jahli, diam dengan kebodohannya. Yang bodoh belajar, yang merasa nggak bisa belajar, yang merasa bisa mengajar. Nah, baik, sudah dijelaskan di dalam hal-hal puasa, mulai dari kewajiban puasa, sunnah-sunnahnya, yang makruh dan sebagainya. Kita di akhir, yaitu mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Hiya gismani, yang membatalkan puasa ini ada 2 bagian. Yang membatalkan puasa ada 2 bagian. Bagian yang pertama, gismun yubtilu sawabas shaum la shauma nafsah, fala yajibu alaihil qada wa tusamma muhbitat. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah yang menghilangkan pahala puasa. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama adalah yang menghilangkan pahala puasa, la shauma nafsah. Puasanya enggak batal. Ya, puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Fala yajibu alaihil qada, maka tidak ada kewajiban qada. Kenapa? Karena puasanya sah, tapi pahala enggak ada. Kalau pahala enggak ada, ya enggak ada ridho Allah. Dosa-dosa kita tidak berguguran. Setiap amal ibadah diterima, Allah ridho, maka otomatis tanpa kita istighfar, dosa kita dirontokin. Puasa kepada puasa, Jumat ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, waktu demi waktu, bahkan kita berwudu, selagi itu diterima Allah Ta'ala dengan ilmunya, maka berguguran dosa-dosa kita. Bahkan mandi wajib aja berguguran dosa-dosa kita. Itu ibadah luar biasa. Tapi kalau ibadahnya nggak diterima, nggak bakal ngilangkan dosa. Ini aja puasanya sah, tapi cacat pahalanya nggak ada. Nah, nanti akan dibahas.
Waktu sama muhbitot. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya muhbit atau jamaknya muhbitot, yaitu pahalanya hilang, puasanya sah. Itu namanya muhbitot. Kalau yang kedua namanya mufattirot, muftir. Apa? Jismun yubtilu saum wa kadzalika sawab. Nah, yang kedua, tadi yang pertama yang membatalkan puasa adalah yang pahalanya hilang, batal pahalanya. Puasanya tidak. Yang kedua, membatalkan puasa itu. Puasanya batal, otomatis wa kadzalika sawab. Begitu pula pahalanya. Paham ya? Pahalanya hilang. Kalau nggak puasa, pahalanya ya nggak ada. In kana bi ghairi udhin, jika adalah tanpa udur. Kalau nggak ada udur, dia nggak puasa, maka pahala puasa hilang. Dia nggak puasa, pahala otomatis. Kalau tanpa udur. Yang ada udur seperti sakit, parah, akhirnya batal puasa. Pahala hilang nggak? Nggak hilang. Allah Ta'ala baiknya. Apalagi udur, perempuan, lagi tengah-tengah puasa, datang haid. Batal nggak puasanya? Selama 7 hari dia nggak puasa. Dosa nggak? Nggak dosa. Memang nggak boleh puasa. Pahala dapat nggak? Pahala dapat dari Allah. Karena apa? Udur. Paham udur ya? Ada izin. Ada memang dibolehkan dalam agama. Dia nggak boleh puasa. Tapi kalau semata-mata nggak ada udur, maka haram hukumnya dia nggak puasa, dosa besar, dan dia mendapat dosa dari Allah dan wajib alaihi qada. Fayajibu fihil qada, maka wajib qada. Selama dia nggak qada setelah Ramadan, dosa berjalan terus. Yang salah tuh, dosa dia berjalan terus karena dia belum qada. Karena qada itu salah satu adalah penghapusan dosa, artinya dia bertobat. Ada orang bertobat hubungan dengan istighfar, ada yang bertobat dia harus melakukan seperti tinggalin sholat, nggak bisa doang astagfirullah, astagfirullah. Nggak puasa astagfirullah, astagfirullah, nggak bisa. Kodoknya belum selesai, kodok dulu. Ganti itu puasa, ganti itu sholat, kemudian minta ampun kepada Allah. Paham ya? Ya, nusuk terus, tapi minta maaf ya gimana? Puasa kagak, sholat kagak, dia nggak mau kodok, tapi cuma istighfar. Itu namanya mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama yang kita bahas dulu. Ini panjang nih, insya Allah mungkin sampai bisa 2 jam nggak apa-apa ya. Di akhir nih kita. Biar kelar, karena minggu depan kita sudah mau masuk puasa, ketemu di malam minggu, pembahasannya udah lain. Yang pertama, jismul awal al-muhbitat. Al-muhbitat ini yang membatalkan pahala puasa, puasanya nggak batal. Nah, yang menghilangkan pahala puasa, inilah kata Nabi Muhammad SAW katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atosh. Berapa banyak orang yang puasa, tapi nggak ada pahala puasanya. Laisa min siyami, nggak ada tuh puasanya, nggak ada. Berapa banyak umat Islamnya pada puasa, tapi nggak dianggap puasa sama Allah Ta'ala. Ilal ju' wal atos, hanya kecuali menahan lapar dan haus. Puasanya awam sudah, hanya lapar dan haus yang ditahan. Sayang nggak? Sayang, pahala nggak dapat. Kan kita kan minta pahala, minta ridhonya Allah. Sekarang puasa nggak ada ridho Allah, kecuali hanya lapar haus doang sudah. Nah, ini banyak terjadi. Nah, ini kemudian apa itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu fil hadis as-shaim. Ini dia. Khamsun yuftirna shaim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kitab Faidul Qadir, di dalam kitab Rawahu Dailami fi Firdaus, dalam kitab-kitab yang lain begitu diterangkan, yaitu fil hadis khamsun yuftirna shaim. Ada 5 yang membatalkan puasa. Maksudnya adalah pahala puasa. Tidak membatalkan puasanya, tapi dimaksud tuh. Makanya hadis harus ada penjelasan juga dari ulama. Yuftirna shaim, khamsun yuftirna shaim, ada 5 yang membatalkan puasa. Maksudnya adalah pahala puasa. Yang pertama al-ghibah. Yang kedua kata Nabi wan namimah. Yang ketiga wan nadru bisyahwah. Nanti dibahas satu-satu. Wal yumnul kadhibah. Ya, galal ulama mengatakan makna yuftirna shaim ayyuhbitna ajrahu. Yang maksudnya membatalkan puasa adalah membatalkan ajrahu, pahalanya, balasannya, ganjarannya, wa yubtilna sawabah, dan dibatilkan pahala puasa.
Apa itu yang pertama yang Nabi katakan al-kadzib, dusta. Apa dusta? Al-kadzib huwal ikhbaru bi ghairil waqi, mengabarkan sesuatu bi ghairil waqi, yang tidak terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi dikabarkan, namanya kadzib, dusta, bohong, hoax sekarang zamannya. Hati-hati tuh yang main HP. Ya, sesuatu yang nggak terjadi, inti belum cek and recheck, sebarkan. Jangan, ini zaman politik luar biasa nih. Orang salah nggak salah diposting, belum tentu kejadiannya yang sesungguhnya. Misalnya ada orang lagi pegang cewek, padahal istrinya, kan orang sekarang ngapain begitu? Taunya fitnahnya lah lain, bisa terjadi. Ya, waktu Pak Jokowi lagi begitu tuh, ame presiden apa namanya Saudi, ya kan? Dianggapnya pan Saudi nggak nerima rajanya, padahal kayak orang salaman nih, udah salaman kan misalnya udah selesai ditarik, yang ini kan masih narik. Kalau video itu jalan ke Dedi kan seakan-akan nggak diterima. Jangan, walaupun kita benci misalnya nggak demen, jangan akhirnya direkayasa untuk jadi fitnah. Enggak, orang yang hebat itu walaupun musuhnya benar dikatakan benar, kalau salah teman, kalau benar dikatakan benar, salah jangan kebencian kita akhirnya melampaui batas. Makanya Anda nggak mau ikut-ikut gitu-gituan, hati-hati. Ya, biasanya kita kalau udah nggak demen, wah demen banget, padahal belum tentu benar. Itu jadi apa? Kadzib. Belum lagi nanti masuknya nyebarin gibah. Setiap dosa itu kayak pahala gitu. Sama, dosa itu merembet. Biasanya awalnya benci sama orang. Tuh, nanti Anda bahas ya, nanti di masalah hati insya Allah di bulan Ramadan. Ya, sebab ngapa gibah? Diawali karena marah, benci, sehingga menjalar ke tubuhnya, di luar dia nggak bisa keluarkan, timbulnya dendam. Kemudian dikeluarkan jadi gibah. Ngomongnya udah ngelantur, ngadu domba orang, jatuhnya fitnah. Bayangin tuh. Ya, satu dosa hati aja luar biasa beratnya, apalagi lebih dari itu. Ini luar biasa zaman sekarang. Udah suuzon aja akhirnya, oh banyak lagi tuh, suuzon lagi juga masuk. Nah, jadi jangan. Ya, ini kadang-kadang kita demikian. Ya, ini salah satu contoh aja. Ya, ada contohin apa? Yang nggak sejalan sama kita, apalagi yang sejalan. Ya, jadi kita harus profesional. Nah, makanya hati-hati, bulan puasa jangan sampai kadzib, dusta. Kemudian kata Nabi, yuftirna shaim al-kadzib wal ghibah. Apa ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Ini serem nih. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita ya karena sering ghibah. Dzikruka akhakal muslim, menyebut oleh kamu saudara kamu yang muslim. Kamu sebut ya saudara kamu yang muslim bima yakrah, yang dia nggak demen. Kalau yang didemen nggak marah, nggak nyebutin di depannya. Kalau di depannya bukan ghibah. Anda ngomong berdua sama seseorang, ngomongin seseorang, paham tuh ya? Sebutin tuh. Kalau dia dengar nggak demen, apalagi sampai kebakaran jenggot, nggak demen tuh. Yakrah tuh baru benci. Itu marah. Tapi kalau yang diomongin demen, itu namanya bukan ghibah. Ya, tapi hati-hati kita kalau dengerin gitu. Nanti kena kita namanya tuh ya bangga kalau disebut orang. Tasanu apa ada bahasanya tuh. Jadi kita berbuat amal, akhirnya nanti orang bilang, ini Masya Allah, di Masya Allah. Itu tuh penyakit hati juga tuh. Serem tuh. Makanya los. Kenapa? Supaya hati kita murni. Ikhlas. Tuh ikhlas itu murni. Tahu? Bensin murni. Tahu sesuatu yang murni, tidak kecampuran sesuatu. Lillah, kul huwallahu ahad. Makanya surahnya Al-Ikhlas. Gak dibilang surah ahad, surah enggak ada. Yang lain surah selalu namanya ada di dalamnya. Al-Baqarah, cari pasti ada surah Baqarahnya. Yang pendek-pendek deh, kul a'udzu birabbin nas an-nas. Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq. Kul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Selalu pasti ada. Pasti setiap kepala surah itu ya isinya pasti ada di dalamnya. Tapi Al-Ikhlas nggak ada sama sekali di dalamnya. Kenapa? Karena murni pentauhidan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas. Makanya yang dibilang ikhlas murni. Dia berbuat ibadah tak ada tujuan lain karena Allah. Nanti kalau udah ikhlas, apapun datang sendirinya. Orang puji kayak orang kasih uang, hadiah dan sebagainya, nggak apa-apa, itu hadiah dari Allah. Tapi jangan tujuan pertamanya itu. Tujuannya karena Allah. Ya, memang berat semuanya. Tapi itulah riyadhah, itulah belajar. Sehingga akhirnya
dia mendapatkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang telah melakukan usaha untuk memperbaiki dirinya. Baik, itu ghibah, menyebutkan apapun kepada saudaranya muslim dengan apa yang dia nggak demen, walau kunta sodikon, sekalipun benar memang dia berbuat yang nggak baik, benar, tapi kita sebutin kalau dia kan pasti nggak baik, namanya nggak demen. Nah makanya gibah ada yang dibolehkan tuh, makanya gibah antara ada lagi, ada gibah wajib, ada gibah yang boleh, ya yang haram ada, iya tak selalu gibah yang haram, tapi ada yang wajib disampaikan. Gibah gak? Iya gibah. Ya sama seperti iri, ya iri, hasad gitu kan, tapi ada memotivasi memotivasi diri untuk berlaku lebih baik lagi, itu namanya ghibthah. Boleh, ya, untuk macu diri, nggak jatuhin orang, kok dia bisa kayak begitu, ya, dia kok bisa pinter, nah itu motivasi untuk bisa. Kalau dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Itu namanya ghibthah. Kalau ini, ngapa dia kayak, akhirnya cari cara supaya jatuhin orang, itu yang nggak boleh. Makanya rada-rada tipis ini masalah hati, ya, itu beda tuh. Nah kalau gibah yang dibolehkan, misalnya si fulan ngelamar anak seseorang, ya, Alwi sini, ini dia temennya nih, ya panggil, pas dipanggil itu yang mau ngelamar gimana keadaannya begini, dia harus jujur bicara sama sang orang tua yang mau dilamar. Kalau dia ada kebohongan, ya nggak boleh, harus kelebihan nggak boleh juga, kekurangan nggak boleh, apa adanya. Gibah nggak inti, ceritain temen inti, gibah, tapi hukumnya wajib, sebab kalau tidak kalian bicara yang demikian, yang jujur, maka nanti akan mencederai orang. Padahal tukang mabuk yang dibilang, "Wah, Masya Allah, orang baik, Masya Allah, pas dikawinin anak orang hancur, gara-gara lu." Dosa. Inti mesti harus bicara yang hak, jujur. Ada satu di daerah, tukang nipu. Ya, udah berapa banyak orang nipu, apalagi bawa-bawa agama. Misalnya dana haji lah, dana umroh dan sebagainya, atau investasi ini, yang bodong, udah banyak orang. Didatang satu kampung, kita tahu, ya kalau kita nggak bisa bicara masyarakat, kita bicara kepada aparat kepolisian ataupun yang wajib, pihak berwajib, kita ceritakan orang tersebut, atau sama kepala desa atau siapa aja, yang bisa untuk melakukan, jangan ceritain doang. Agar apa? Agar kewajibannya berhenti, karena benar-benar kita tahu. Itu gibah kan, kita ceritain aib orang. Paham nggak? Nah itu boleh. Lihat tatanannya. Kalau kita kan gibahnya bukan gitu, ada narkoba, ada apa, kita nggak ngomong. Padahal itu kita gibah untuk bisa berhenti itu pengedar. Ini lain urusan rumah tangga orang. Ya, untung kagak, rugi kagak, aduh, ya. Beda. Jadi ini karena nggak belajar, akhirnya yang harus benar dibicarakan nggak diomongin, yang nggak pantas dibicarakan. Ya, mudah-mudahan Allah maafin kita semua. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Namimah. Apa namimah? Biar kita tahu. Nanti selanjutnya ini panjang nih. Sababnya apa, cara menghilangkannya bagaimana. Ada semuanya nanti insya Allah pada bulan Ramadan. Ya, supaya nanti kita puasa lebih baik lagi dan kita tahu ilmunya. Namimah, naklul kalam bigasdi iqa'il fitnah. Memindahkan perkataan kepada yang lain, itu tujuannya untuk mengobarkan fitnah. Ya, orang udah berdua jadi berteman. Dia ngomongin sama orang lain. Paham nggak? Supaya pecah perang, itu namanya fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah itu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran lebih kejam, lebih jahat, bahayanya lebih besar, dan dosanya pun amat lebih besar daripada pembunuhan. Bunuh orang paling 1, 2, 3, Anda kata ngebom juga paling 100 ada terhitung, tapi kalau fitnah, masuk di media sosial berapa juta orang yang terlibat gara-gara dia. Serem nggak? Serem. Ya, hati-hati jangan sampai fitnah. Sekarang fitnah bukan pakai mulut kali, pakai jari. Ya, hati-hati. Ya, apalagi yang difitnah ulama, yang difitnah guru, habaib, kiai. Waduh, beracun, hati-hati. Ya, beracun artinya apa? Darah ulama beracun. Kena kita nanti sampai turunan-turunan kita. Na'udzubillah. Tapi kalau kita berbuat yang baik kepada ulama, kiai, mama habaib, ya insya Allah anak turunan kita juga jadi ulama insya Allah. Ya, waduh serem. Ya, jangan sampai berbuat kemudian. Kemudian apalagi an-nadru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Nah, memandang dengan syahwat di sini diterangkan an-nadru lima yahrumu.
yang nazarnya kepada yang haram. Siapa yang haram? Yang bukan istri kita, ya, yang bukan mahram, istri orang diliatin, ya, dengan pandangan syahwat, batal itu puasa. Bukannya aurat lagi, oh aurat apa lagi? Bini orang pakai jilbab, cakep, mandang, kalau syahwat kan otaknya udah kotor, pahala gugur, tuh, ya, itu. Au lima yahilu bisyahwah. Ya, nah tadi memandang kepada yang haram sekalipun nggak pakai syahwat tuh, terbuka aurat, oh, penting kan gue nggak syahwat gitu, tapi paha tuh lo liatin, ya, walaupun nggak pakai syahwat. Ini lagi puasa, latih kan. Au lima yahilu bisyahwah, atau kepada yang halal bisyahwah dengan syahwat. Tuh, tadi ya, kalau yang bukan mahramnya dia seperti ya orang lain nih, istri orang, anak perawan orang, inti pandang nggak pakai syahwat, nggak boleh, menggugurkan pahala. Sekarang istri sendiri kan boleh, tapi jangan pakai syahwat. Kalau pakai syahwat ini bulan puasa, ntar kekeledoran ntar kalau malam sih lain lagi. Ya, ini lagi tengah puasa. Jangan, ya. Apa sih syahwat? Ya taladzat bin nazar, merasa sedap, merasa lezat di dalam pandangannya itu. Ya, apalagi lebih dari itu, udah bergemuruh dadanya. Ya, mandangnya udah sedap aja. Makanya sama bini kecup, boleh nggak apa-apa, yang penting jangan pakai syahwat. Kalau pakai syahwat jadi makruh, jadi menghilangkan pahala-pahala puasa. Ya, nanti ada di dalam membatalkan puasa, ya, belakangan. Kemudian al-yumnul kadibah. Apa yumnul kadibah? Al-haliful kadibah, sumpah palsu. Hati-hati, sumpah palsu pakai Quran lagi. Waduh, saya nggak mau dikorupsi, udah tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan di sini gaulul dzur wal fuhsy wal amalu bih. Berkata yang nggak pantas, yang jorok-jorok, cerita yang jelek. Ayo udah deh, ngomong-ngomong jorok lagi bulan puasa. Ya. Atau mengamalkan, melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya. Baik. Sekarang yang kedua. Puasa yang kedua, bagian yang kedua yang membatalkan mufattirat, yang membatalkan asalnya puasa, yaitu puasanya jadi batal. Nah, ini sama niyah ada 8. Ya, dicatat ada 8 yang membatalkan puasa yang sudah dibahas pahalanya. Dan yang kedua ini adalah yang membatalkan apa? Zatnya puasa, artinya aslu puasa, asalnya puasa, pahalanya hilang, puasanya batal, wajib qadha. Apa yang pertama? Ar-riddah. Al-mufattirul awal ar-riddah, yaitu murtad. Yang pertama murtad. Apa murtad? Qatlul Islam, dia memutuskan agama Islam, dia keluar dari Islam, ya, memutuskan Islam tuh, memutuskan agamanya Islam biniatin, dengan niat, biniatin dengan sebab niat, ya, diniat keluarin. Au gaulin, atau dengan perkataan, dia nggak ngomong tapi tadi itu niat, ya, niatnya dia mau keluar dari Islam, tetap langsung murtad. Au gaulin, atau dengan ucapan, perkataan. Ya, banyak nih perkataan kalau dalam kitab-kitab lain tuh perkataan seperti syariat Islam nggak ada bagus-bagus. Dia orang Islam merendahkan syariat Islam, lebih meninggikan syariat yang dibenci oleh Allah, mutlak di murtad. Ini bukan kata ana, agama yang katakan. Ya, au fi'lin, atau dengan perbuatan. Hati-hati tuh, perbuatan, ya, dia merendahkan apa? Islam, ya, dia lebih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, malah dia menyombongkan diri. Hati-hati nih, orang sekarang kan kadang-kadang nggak puasa. Orang dulu kan nggak puasa, takut di zaman kita dulu, ya, masih SMP gitu, takut. Kalau sekarang nyombongin gitu, kayak nantang-nantang Allah Ta'ala, itu Allah marah. Ya, makanya dalam satu kitab dikatakan orang melakukan dosa, melakukan sesuatu yang dilarang seperti minuman keras dan misalnya, dia itu dosa besar. Tapi dia belum mutlak keluar dari agama. Tapi ketika dia meremehkan kehormatan Islam, maka dia keluar dari agamanya. Ya, makanya itu yang dimarahi oleh Allah Ta'ala tuh hurmah, ya, kehormatan. Makanya jaga kehormatan Islam walaupun kita masih nakal, ya, jangan sepelekan. Maksudnya kita ini berbuat, tetap kita takut sama Allah. Biasa hawa nafsu. Allah Maha Pemaaf. Tapi jangan sekali-sekali meremehkan agama Islam.
Walau kana tirridda lahdah wahidah, sekalipun murtadnya sesaat. Dia murtad sesaat, kemudian secepat itu juga dibalik ke Islam, tetap membatalkan puasa, ya. Nanti hukum-hukum murtad nanti dipelajarin. Ini lagi bicara dulu tentang membatalkan puasa. Karena kalau fikih sama tasawuf, ya ini hukum ini nanti baru bisa dipadu, ya. Nanti bicara murtad apa? Ini ntar ada hukum-hukumnya. Ya, ini kita bicara fikih dulu. Kenapa? Walaupun dia murtad sesaat, mutlak langsung batal. Sudah. Kemudian al-mufattirus tsani, yang membatalkan kedua, al-haid, yaitu haid. Ya, nanti dibahas di dalam masalah haid. Ya, masing-masing perempuan sudah tahu, harus mengetahui apakah ini darah haid atau darah istihadah. Ya, kalau istihadah berarti wajib puasa, wajib sholat, karena bukan darah haid. Nanti insya Allah panjang umur sehat afiat, pada masanya kita masuk ke dalam masalah haid. Ya kan terakhir kan masalah apa kita? Masalah mandi, ya. Masalah mandi. Ya, kita putus karena menyambut Ramadan, kita bahas puasa. Nanti insya Allah mudah-mudahan panjang umur sehat afiat, karena niat kita ingin bisa menghatamkan ya semua apa yang disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nifas, dan juga nifas, ya, yang darah setelah melahirkan seorang bayi. Wal wiladah, dan darah wiladah, darah yang keluar saat melahirkan. Walau lahdhan minan nahar, sekalipun sesaat di waktu siang. Ya, waktu siang tuh maksudnya nahar dalam hukum puasa, yaitu setelah masuk subuh dan sebelum maghrib, itu dikatakan nahar siang. Jadi bukan nahar siang itu jam 12 siang. Wah, makan di waktu nahar. Oh, berarti jam 12 siang nggak boleh makan. Kalau subuh-subuh boleh makan. Nggak boleh juga. Maknanya dalam nahar, dalam masalah fikih, nahar itu adalah waktu puasa. Mulai dari beduk subuh sampai beduk maghrib, namanya nahar, gitu ya. Jadi 2 malam. Nah, mulai maghrib sampai masuk menjelang subuh namanya lail, malam. Ya, dibilang sepertiga malam, berarti kalau malamnya di jam 12 jam, berarti 4 kan? Berarti dari jam 6 sampai jam 10 di awal malam. Jam 10 sampai jam 2 di pertengahan malam. Jam 2 sampai subuh sepertiga yang terakhir, gitu. Ya, itu istilah hitungannya begitu. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, al-mufattirus salis. Yang membatalkan ketiga al-junun, gila. Ya, bukan gila harta, gila dunia. Itu di tasawuf nanti. Ini gila, otaknya koslet udah, putus. Ya, jangan disuruh puasa ya, orang gila. Walau lahdoh, sekalipun sesaat gilanya. Bisa terjadi dia gila, mutlak dia gila sesaat, kemudian sadar dari gilanya, batal puasanya. Ya, gitu. Walaupun dia nggak minum, ya, ada gila begitu ada. Ya, jadi ada yang gila permanen, ada yang gila kemudian balik lagi dalam 1 jam, maka batal puasanya. Kalau ada itu yang terjadi, maka batal puasanya. Kemudian yang keempat al-mufattirur rabi, yaitu al-ighma was sukr, yaitu pingsan dan atau mabuk, ya, pingsan atau hilang akal. Yang kita tahu yang kemarin sudah dibahas, hilang akal itu ada 3. Yang paling kecil tidur, hilang akal, orang tidur, inti lewein, inti katain juga di enggak ini, makan kalau dia lagi mimpi disenyum-senyum, akal hilang. Tapi itu tidak dikadarokikan yang besar, kecil. Makanya ketika tidur tidak membatalkan puasa, walaupun 1 hari penuh tidur dari subuh sampai maghrib, cuma makruh, dibenci. Udah dibahas tuh di dalam makruh. Ya, tapi kalau pingsan di pertengahan tidak membatalkan puasa kalau tidak melampaui batas. Tapi kalau pingsan yang melampaui batas dari pagi sampai sore baru sadar, maka batal puasanya itu. Idza amma jami'an nahar. Kalau seluruh siang dia mabuk ataupun dia pingsan. Amma idza afaqa, adapun kalau dia siuman, walau lahdan wahida, sekalipun hanya sesaat, soha somu, sah puasanya. Tadi kan pembahasan gila. Kalau gila walaupun sesaat mutlak batal. Kalau pingsan dilihat pingsannya. Kalau melampaui batas 1 hari penuh, batal puasanya. Tapi kalau sesaat aja pingsan, lagi upacara puasa pingsan digotong, ya nggak, taruh sejam masih nggak apa-apa, 2 jam nggak apa-apa, masih lahdoh. Apalagi cuma 5 menit dikasih minyak kayu putih, jangan diminumin, jangan kesian, nyangkan ntar mau minum lagi. Disadar, batal nggak puasanya? Tidak, ya gitu. Kalau tidur, ya udah jamin seluruhnya nggak apa-apa, apalagi tidurnya cuma begitu. Nah, jadi bedain tuh ya, kalau gila udah mutlak walaupun sesaat.
Kemudian yang kelima, ya, al-mufattirul khamis, yang membatalkan kelima, al-jima, yaitu bersetubuh, ya. Udah pernah dibahas tuh, ya. Mungkin yang belum dapat, anak akan bahas lagi. Jima itu di dalam bersetubuh itu nanti dibahas di sini dulu. Bersetubuh, ya, nanti akan dibahas. Yang penting tahu dulu jima bahasa Arabnya. Idza jama'a, apabila dia berjima, walau fi dubur, sekalipun di dubur, au bahima, ataupun sekalipun di binatang. Ya, waktu itu kita sudah bahas tuh, sekalipun mati atau hidup. Ini nggak cerita hukum dosa atau tidaknya, belum. Ya, sebab kalau istri walaupun di dubur dosa. Tapi ini kita lagi bicara hukumnya. Sebab kalau nggak dibicarakan hukumnya, nanti orang bisa akan gue jimanya di dubur. Jadi nggak kena jima. Paham nggak? Bisa beralasan. Jimanya mau depan, mau belakang, mau ambil binatang kayak dia berjima, mutlak batal puasanya. Adapun dosa-dosa kita udah sama-sama tahu bagaimana. Ya, mau ambil laki kayak naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian apa? Syarat pertama tuh jima dulu, nanti dibahas. Amidan, sengaja. Ya, sengaja, bukan karena dipaksa dia. Paham, dipaksa? Ya, kalau nggak dibunuh dia. Bisa kan orang dia ingin melihat sesuatu yang nggak baik, kemudian orang dipaksa untuk berjima. Aliman bitahrim, dan dia tahu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Muhtaron, ya, di ikhtiar, memang dilakukan. Ya, bukan karena apa? Karena tidur. Paham nggak? Ya tidur, ya orang tidur jima aja di dalam tidur nggak ini. Atau dia memang dipaksa tadi tuh gohron. Ya, beda. Kalau muhtarun kan memang ikhtiar, emang diusahakan. Batalah saumu, maka batal puasanya. Ya. Nah, ini yang dibahas di sini, batal puasanya yang bagaimana nih? Ini ada kaidahnya, undang-undangnya. Idza absada saumuhu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisaum. Dibahas satu-satu. Yufsidu saumu, maka rusak puasanya. Artinya puasanya batal. Pertama. Kemudian an yakuna fi Ramadan, terjadinya di bulan Ramadan. Kalau bukan di bulan Ramadan, nggak kena kafaratul uzma. Ini nanti masalahnya kena kafaratul uzma. Artinya batal puasanya. Tapi bukan bulan Ramadan. Batal puasanya seperti puasa qadha, puasa nazar di luar bulan Ramadan. Apalagi cuma puasa sunnah, puasa wajib, tapi bukan bulan Ramadan. Atau di qadha Ramadan, tapi bukan di bulan Ramadan. Kalau Ramadan nggak mungkin di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan sebagainya. Kemudian dia berhubungan badan sama istrinya, batal, tapi nggak kena kafaratul uzma, karena syaratnya harus di bulan Ramadan, saking menghargai bulan Ramadan. Ya, kemudian apa lagi? An yakuna ifsadu bil jima, rusaknya karena sebab jima. Kalau bukan jima, nggak kena kafaratul uzma. Ya, nanti bahas nih kafaratul uzma apa nih? Karena berat, 2 bulan berturut-turut puasa. Ya, bukan hanya sekedar batal doang, gantinya harus puasa 2 bulan berturut. Ya. Rusaknya karena jima. Ya. Fala tajibul kafaroh, tidak wajib wajib kafaroh, ya, tidak wajib kafaroh idza afsadahu, apabila rusaknya itu bighairi jima, bukan sebab jima. Ka'an akala, seperti dia makan. Summa jama'a, kemudian baru dia berjima. Jadi dimakan dulu, ya, makan, minum, baru jima, nggak kena. Sebab apa? Karena batal puasanya bukan sebab jima. Sebab apa? Makan. Kalau batalnya karena jima, jadi buka puasanya pakai bukan buka puasanya, maksudnya batalnya itu langsung dengan jima, dengan bersetubuh. Ngantuk Jon. Ada setan itu kalau ngaji kayak ngantuk. Coba yang konser Blackpink. Seger. Buat main bola nggak boleh, buat konser boleh. Aduh. Makanya nggak maju-maju. Ya. Baik. Jangan antar dikata politik, susah. Ya. Zaman sekarang orang kita kan boleh sebagai rakyat, namanya rakyat, ya kan bayar pajak. Jadi boleh nggak mengkritik? Boleh, karena cinta. An yakunal jima taman, dan jimaknya sempurna. Ingat tuh. Nah, ini yang dibilang jima. Apa sih jima itu? Yudkhila jamil hasyafah, masuknya seluruh hasyafah. Ini bukan bicara jorok, ya.
Ya, jadi kita tahu hukum hasyafah itu kepala helm, tahu kepala helm, ya. Masa anak laki nggak tahu sih ada kepalanya kan tuh? Kecuali kalau itu belum sunat kali. Kalau udah sunat kan ada kepalanya. Itu namanya bahasa Arabnya hasyafah. Makanya namain anak jangan sembarangan. Ya, mentang-mentang bahasa Arab dinamain lagi. Apalagi pakai ada nama Islam lagi di depan. Ya, paham ya? Ini bahasa Arab cakepnya, hasyafah dinamain, atau kamroh ya bahasa Arabnya. Ya, jangan sembarangan. Bazar itu tuh kacangnya perempuan, bazar namanya. Ya, makanya jangan sembarangan namain anak kalau nggak paham. Nama-nama syaitan nih bahasa Arab. Ya, ntar namain anak, wah cakep nih Ummu Sibyan. Ya, kuntilanak. Ya, gitu. Iya, ibunya anak-anak itu makanya Ummu Sibyan. Makanya namain iblis ada nama anak-anak. Yang tukang godain di majlis namanya siapa? Yang tukang nyipatin orang jadi ngantuk siapa namanya? Udah yang kalau namain anak pakai nama Islam yang udah ketahuan, nama istri Nabi Muhammad SAW, anak Nabi Muhammad SAW, udah nama-nama Nabi, cakep kok. Karena disebutnya orang Betawi, kadang-kadang kayaknya kagak cakep, padahal Zainab, tuh, Jenab, Jenab. Jadi kita jelek banget nama Jenab, padahal cakep Zainab, Ruqayyah, ya, Gaye, sebutan-sebutan aja nggak apa-apa, cakep nama-nama Islam, Muhammad, Yusuf, Ibrahim. Ya, cuma kan dipanggilnya Boim, ya, Ucup, cakep, Udin, pada Zainuddin, Syamsuddin, ya, cakep, Khairuddin, Zainuddin, ya, Saifuddin, nah, itu nama-nama cakep, ya, tapi ya itulah, ya, jangan disingkat-singkat, nama Muhammad, Ahmad, jadi Muhammad Bujang, Muhammad Peton. Jangan, bukan Islam namanya begitu indah, ya. Ini sih poyokan, udah pakai poyokan lagi, ya. Lucu dah. Nah, baik di Indonesia jadinya kelihatan jelek gitu. Hasyafah yaitu ra'su zakar, kepalanya zakar, kita bilang kepala helm, kepala zakar. Fil farji, ya, di dalam farji, ya. Fala tajibu kafaro idza adkhala juz'an, maka tidak menjadi kena kafaro dan tidak batal juga puasanya idza adkhala juz'an, baru masuk setengah minal hasyafah, belum tenggelam semuanya, baru setengah, ya, mertua ketok pintu nggak jadi, atau ada geledek kaget nggak jadi, ya. Bal wala yubtilu saum, bahkan tidak batal puasanya. La yubtilu saumahu atau yabtulu saumuhu, boleh. Ya, tidak batal puasanya, tidak membatalkan puasanya. Baru setengah sadar dia, jima itu nggak boleh, maka tidak batal puasanya. Belum dikategorikan namanya jima, karena harus jima taman itu sampai tenggelam, ya, nggak sampai dalam, yang penting palanya nggak kelihatan aja, udah namanya jima. Dari mana kita tahu? Ya, laki pasti tahu, udah kecelep aja taman itu, maka batal puasanya, wajib kafaroh, ya, itu. Nah, jadi bukan keluar mani, keluar sperma nanti beda lagi, sebab keluar sperma bisa di luar jima. Tapi kalau ini jima, nggak pakai keluar sperma, baru masuk, batal. Kalau belum masuk baru setengah, nggak batal dan nggak kena kafaroh. Udah paham di sini ya? Nah, insya Allah paham. Kalau nggak paham nanti diulang-ulang lagi nih, ya, sering dibaca rekamannya di YouTube, diulang, ya, di One More Sholawat Lovers, ya, keren-kerenan aja dah. An yaksam bisababi hadzal jima, kemudian berdosa dengan ini sebab jima, ya, berdosa. Kemudian apa lagi? Fala tajibu kafaro idza zana. Nauzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Di sini disebut tidak wajib kafaro apabila dia berzina. Tapi wal iyadzubillah, ya, dosanya sangat besar di sisi Allah. Nanti, ya, kita sebut tentang dosa-dosa biar kita takut bagaimana tuh dosa zina, ya, amal-amal dia ibadah, bukan enggak ibadah, yang ibadah 80 tahun runtuh semuanya. Ya, umurnya nggak sampai 80.
Ya, kemudian dibukakan di kuburnya 8 pintu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dalik. Udah, kalau nggak kuat ngebet puasa aja, kalau nggak kuat pukulin aja pakai pintu. Ya, kalau udah cukup kawin udah, rezekinya nanti Allah tolong semuanya. Ya, di YouTube aneh kan ada ya 3 orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang jihad di jalan Allah. Kemudian yang orang nikah karena Allah. Kalau gua kok udah nikah belum ini, karena kita nikah bukan karena Allah. Kalau nikah karena Allah artinya ingin menjauhkan dari perbuatan-perbuatan naudzubillah, ya al-afaf, yaitu bisa menjaga kehormatan diri, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, jima itu sudah tahu. Nah, bagaimana di sini hukumnya? Hukumnya ada 5. Ya, tarot taba alaihi khamsatun asya. Teratur di sini ada 5 dosa. Ya, yang pertama kalau dijima di bulan Ramadan, luhukul isim. Di bulan Ramadan maksudnya di waktu puasa. Jangan salah pengertian nih, gara-gara jima di bulan Ramadan, akhirnya banyak yang nggak ngerti, di malam hari dia nggak berani jima. Tuh, karena nggak ngaji. Ya, padahal waktu puasa, lagi puasa bukan malam. Ya, gitu. Pertama apa? Luhukul isim. Dia akan menjumpai dosa yang besar di sisi Allah. Ami istrinya tuh. Bagaimana sama orang lain? Bagaimana bulan puasa dia berzina? Nauzubillah. Kan masih banyak yang ngeteng-ngeteng di bulan puasa. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya, kita kesian, bukan jangan mencaci, justru kita kesian. Bagaimana juga umat Nabi Muhammad yang Nabi setiap hari, setiap malam, setiap hari memintakan ampun buat umatnya. Sampai begitu. Justru kita yang bukan Nabi, bukan apa, ya malu dengan Rasulullah SAW, bukan kita mengolok-olok, bukan membenci, tapi menolong dia dengan doa. Kalau inti punya rezeki, tolong dia. Ya, kalau inti punya sesuatu harta yang besar, lo belajar berapa duit, paling dapat 6 juta, sini kerja, nur gua ada kerja no, jadi SPG gua. Ya, tapi pakai jilbab 10 juta. Ya, begitu, makanya biar niat jadi orang kaya. Ya, tapi nolong orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan rata-rata kan ngakunya faktor ekonomi. Lain kalau yang bukan ekonomi ya, gitu. Kemudian apalagi? Yang kedua, wujubul imsak, wajib imsak, menahan diri. Jadi misalnya kita bicara suami istri aja ya. Suami istri berjima, batal gak? Batal, tapi wajib setelah batal itu nggak boleh makan minum. Dia wajib. Kalau kagak dosa lagi dia. Ya, wajib menahan diri sampai, nggak artinya nggak boleh batal lagi imsak, ya nggak boleh makan minum lah. Kan gue udah batal, dimakan nasi uduk, makan jengkol, makan ini nggak bisa, udah selesai kena hukuman, nanti kafarohnya harus nahan diri sampai maghrib. Kemudian wujub takdir, wajib dapat hukuman. Hukuman apa? Ta'dib minal hakim, ya didikan dari seorang hakim, kena sanksi sosial ibaratnya. Ya kalau zaman sekarang kan waktu itu kan ada sanksi sosial tuh, nggak pakai masker di Surabaya, nyapu jalanan atau apa, ya. Kemudian yang keempat wujubul qada, wajib qada setelah Ramadan. Kemudian apalagi wujubul kafaratul uzma, wujubul kafaratil uzma, maka wajib yang kelima kena kafaratul uzma. Kafaratul uzma di sini ada 3 bagian. Ya, fala yantagilu ilal haslati saniyah illa idza ajaza an magablahu. Enggak boleh berpindah. Ya, yang pertama dia harus lakukan, ini ada 3 urutan, enggak boleh berpindah. Nang bilang 2 aja. Nang 3 aja, yang gampang nggak boleh, harus ngikuti aturan. Yang pertama dulu, nggak mampu, lemah, baru yang kedua, lemah juga baru yang ketiga. Ingat tuh ya. Pertama apa? Itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang mukminah. Ada budak yang mukminah, dia bebaskan. Zaman sekarang ada nggak? Nggak ada budak, berarti yang satu lewat sudah. Yang kedua, siyamu syahrain mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut puasa. Perempuan nggak kena, makanya perempuan jangan diprovokator. Istri jangan jadi provokator, karena istri nggak kan, kalau istri kena sampai mati dia nggak bakal bisa ganti, karena head kan dia. 2 bulan berturut-turut, paham ya? 2 bulan berturut-turut. Ini sebabnya kalau batal ulang lagi. Kalau perempuan kena, habis sampai mati dia kagak bisa ganti. Ini buat ingat kena suami, makanya istri jangan jadi provokator. Ya, jangan jadi ini ya, ingetin laki, bang ingat
kena 2 bulan lo berturut-turut. Gue sih oke-oke aja. Ada kalau jam istri udah paham dia, udah bisa ilmunya. Mau silakan, gue kan nggak kena, lo yang kena. Mau? Takut tuh laki. Ya, kasih tahu istri suruh ngancemnya gitu. Ya, apa 2 bulan berturut-turut nih yang ketiga nih, syaratnya nih. Walau yasumu ahadi ayamiha. Ya. Jikalau dia tidak berpuasa salah satu dari hari yang 2 bulan berturut-turut nih ya, 2 bulan berturut-turut. Walau li udrin kamarot, misalnya dia sakit. Ya. Misalnya dia sakit nih, dia udah puasanya hari 1, 2, 3, cakep 30, puasa Ramadan 30, ini kan 60, habis Ramadan nih. Wajib dia harus ganti, nggak entar-entaran, langsung habis Syawal diganti 2 bulan berturut-turut. Hari ke-40, ke-45, wah terus 50, udah cakep, tinggal 2 hari lagi nih, clear nih, selesai. Sakit dia. Uzur kan namanya kalau puasa Ramadan, uzur, sakit. Uzur. Ya, kamarot istanafuha min jadid, maka ulang lagi dari pertama. Dia sakit baik, udah selesai, puasa lagi dari awal lagi hitungannya. Mampus dah lu. Ya, tuh lihat, bayang tuh. Ya, saking hormatnya bulan Ramadan, jangan sampai berjima di waktu puasa. Sama yang halal, bagaimana yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya biar jaga diri jangan sampai keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Muhammad bakal tolong dengan syafaatnya. Tapi Anda selalu dengungkan di maulid-maulid, ente benar bisa menjaga jadi umat Nabi. Sebab ketika ente keluar dari ucapan, tingkah laku, menghilangkan syariat, membenci dan sebagainya, yang hingga pada kematiannya Allah udah nggak masukkan ente sebagai umat Nabi Muhammad nggak bakal cari gitu. Jangan denungun umat Nabi Muhammad, bakal kalau umat Nabi Muhammad. Anda yakin? Nabi yang katakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaat untuk orang yang punya dosa besar dari umatku. Syafaati li ummati, syafaat untuk umatku min ahlil kabair min ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati, yang punya dosa besar dari umatku. Sekarang pertanyaan, ente mati gak sebagai umat Nabi besar Muhammad? Ya, kalau sampai ada ucapan, kata-kata, gampangin dan sebagainya, hingga Allah nggak cap lagi arti keluar dari umat Nabi Muhammad, nggak bakal ditolong. Tapi kalau kalian benar mati dalam keadaan umat Nabi besar Muhammad SAW, dapat rahmat Allah Ta'ala, masuk dalam neraka diudak-udak oleh Nabi. Dikobok-kobok itu neraka nyari inti, buat diselamatin. Selagi inti masih umat Nabi besar Muhammad, ya, karena dalam kitab banyak orang nanti teriak-teriak karena takutannya udah mau masuk ke neraka. Nahnu min ummatik ya Rasulullah, kami ini umatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lasta min ummati, kalian bukan umatku, nggak ada tanda-tanda dari umatku. Nah, ngawasin nama Nabi, yang dicarikan umatnya. Hanya jaga, ya, jangan cuma didengungin umat Nabi, akhirnya pada lupa diri berbuat hal yang melukai hati Nabi Muhammad SAW. Ya, melukai Nabi Muhammad, ente Allah murka. Ya, Nabi waktu lagi Siti Khadijah meninggal dunia, sepamannya Abu Thalib meninggal dunia, itu sebagai kerasa di sisi kemanusiaan, itu kalau manusia biasa galau itu. Ya, perempuan yang kaya raya yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Ya, Nabi lalu ketakutan lagi ini Siti Khadijah. Bagaimana enggak hancurnya itu hati. Maka Allah gembirakan hati Nabi Muhammad, dipanggil tuh. Makanya setelah itu dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digembirakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lebih indah menjumpai ya daripada Robnya Allah Subhanahu. Wah, kalau ini cerita panjang Isra Mi'raj ini. Ya, jadi walhasil jangan sampai menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita makhluk berdosa, tapi kita berjaga ini, kita belajar untuk bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan sampai kita batalin kembali lagi sakit. Ya, walaupun udah 2 bulan berturut-turut, ya belum sampai habis, batal dia, maka ulang dari pertama. Ya. It'amu sittina miskinan likulli miskinin mud. Nah, yang keenam, yang jadi tulisan jim jadi keenam deh. Ya, yang ketiga, kalau nggak bisa 2 bulan berturut-turut, ingat ini harus dilakukan dulu, dilakukan lagi, batal lagi, sakit lagi. Wah, ternyata udah melakukan sampai 3-4 kali, nggak kuat, sakit. Ya, puasa Ramadan aja itu begitu dia. Sampai 2 bulan berturut-turut, batal, ulang lagi, akhirnya sakit nggak bisa-bisa deh, ambil habis-habisan deh, ambil ampul-ampulan. Ya, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. 1 orang miskin 1 mud. Ya, satu
satu mut, ya, satu letter lah, ya, satu letter gitu deh, paling gampang, ya, satu letter dia harus berikan, ya, sesuai makanan pokok itu negeri, kasih satu letter, berarti 60 letter, ya, 60 letter tuh, ya, orang miskin lagi, makanya jadi miskin jangan belagu amat, ya, ingat jangan dikasih yang ketiga dulu, ini kasih makan orang miskin, ini hukum. Ya, waktu Imam Syafi'i begitu. Kenapa? Karena waktu ditanya, ini kan boleh ada pilihan, tidak harus yang kedua. Kenapa? Karena ini dilakukan boleh yang 60, maka orang-orang kaya akan berani melakukan hal tersebut. Merasa kaya, duit inti banyak, inti berjima sama istri inti. Batal kan? Pas waktu puasa, inti nggak lakukan, inti ambil yang ketiga, kasih orang miskin. Nggak kena kafaratul uzma dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Hati-hati, ini hukum ini. Kayaknya ulama-ulama harus ngerti, kalau kagak orang kaya aja kasih duit 5 juta. Hukumnya gimana? Ya udah kasih makan orang miskin aja. Ya dikasih duit dia. Gak bisa Pak, ini duit balik. Bapak menyogok saya 2 bulan berturut-turut. Oh nggak bisa dicari ulama lain, ya silakan. Dulu zaman dulu ada tuh. Ya mau nyari hukum ringan tanya sama Habib Ali, nggak dikasih. Oh panjang itu ceritanya. Ya nggak pantas di muka umum. Ya begitu tuh, ada orang yang begitu tuh, nggak bisa begini, cari yang lain. Yang bisa ini, maka dipuja-puji. Yang ini dikriminalisasi, itulah yang terjadi sekarang. Ya akhirnya ulama diadu domba. Kalian jadi ikut-ikut. Anu udah baca hal-hal demikian. Auzubillah min dzalik. Baik, yang ke-6, Muftirus Sadis. Ya udah 1 jam nih, masih kuat kan? Ya jujur nggak kuat kayaknya. Ya, besok bawa kopi pakai termos, taruh di sini ke anak TK. Minum dikit-dikit. Ya. Al-Mufattirus Sadis. Ya, inti tinggal dengerin kalau anu udah keringet tuh. Ya, ini kan kalau ngaji keringetan. Al-Mufattirus Sadis yang membatalkan yang ke-6. Ya, udah ke-8 kan ya? Nah, tinggal dikit lagi. Wusulu ainin min mafadin maftudin ilal jaub. Yaitu masuknya ain zat kepada tempat yang terbuka dari zaub. Jaub ini nih dibilangnya tapi bukan kerongkongannya, sebab kuping nggak di kerongkongannya. Jauf ini ya namanya kalau di leher namanya kerongan, ya lorong. Ini di sini ada namanya kerongkongan. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau nganga kan kelihatannya sampai huruf H. H nggak kelihatan tuh. H nggak kelihatan. Kalau H masih kelihatan. Kalau kuping yang udah nggak kelihatan, hidung juga. Sekedar ngepil begini masih kelihatan kan hidung kita ya. Ya, tapi kalau nih sampai begini nih, berarti kan harus ini nih. Kalau di waktu ya, mau nggak? Udah gila, tahu nih tangannya buntung. Itu batal Pak. Ya, makanya lihat situasi dulu, cabut Pak. Pak dicabut, tahunya tangannya buntung. Misalnya gitu, ya tangannya buntung, maka batal nggak? Nggak batal, padahal disimbang begini doang kan. Karena ente langsung memponis, main batal, tangannya buntung. Kalau nggak buntung baru kalau dimasukin segini. Kenapa? Udah sesuatu yang nggak terlihat. Ya, itu rongga yang kelihatan. Kuping ada 7. Hidung, mulut berapa itu? 1, 2, 3, 5. 4 kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya, mata nggak masuk. Kan ini yang terbuka nggak masuk nih mata. Ya, mata nggak masuk. Karena nggak mungkin kita mandi suka kena. Nanti akan dibahas semuanya nih. Wusulu ainin, ya, yang dibilang ain itu zat, ya, kharaja bihi al hawa nggak masuk, hawa itu angin. Jadi ente lagi jalan nih, ya, ada angin gitu kan ya, bau perengus nih, mau bau bangke nggak batal ente, ya nyium gitu. Wala yaduru usulu hawa ila jauh, maka tidak berbahaya masuknya hawa ya ke dalam kerongkongan. Wa kadzalika mujarridut ta'am, begitu juga ya. Aneka macam bau-bauan masakan, ya lagi nonton TV, emak masak jengkol nih, wah batal puasa gua. Enggak ya, hawa ya gitu, lu makan. Kalau yang sudah zok tuh yang dirasain nggak batal. Kalau ini tuh udah dibahas. Manfaat maftu, ya tempat yang terbuka. Apa yang terbuka? Ya, yaitu yang nggak masuk di sini min ghair maftu kaduh nih, apa pori-pori nggak masuk tuh. Ya, padahal kalau kita lihat kita mandi kita kan nggak pakai handuk nih, kadang-kadang kering nggak? Kering kan, meresep kan di pori-pori, tapi itu nggak batal.
Ya, padahal tempatnya ya bisa terbuka karena terjadi sendiri. Lain nanti habis suntik, nanti suntik di sini ada. Ya. Illal ain, kecuali ain. Kalau Imam Ghazali, maka indal Imam Ghazali itu uzun, ya, telinga. Ya, tapi Imam Syafi'i telinga masuk. Yang itu yang kita bahas saja. Jadi mata ya tidak. Kemudian masailu fi usul ain ilal jauh. Masalah di dalam masuknya sesuatu ke kerongkongan. Hukmul ibrah, hukum suntik. Hukum suntik, ya ini mungkin kalau ada yang suntik ya, mudah-mudahan nggak ada yang disuntik. Kalau suntik kan berarti sakit. Ya, suntik ibrah. Jarum, hukum jarum. Tajuzu lid darurah. Dibolehkan karena darurat. Hukum suntik ya boleh jika darurat. Walakin akan tetapi ikhtalafu fi ibtalihima ibtaliha lisaum. Tapi berlainan, ikhtilaf tuh artinya berselisih, ya berbeda pendapat. Jangan berselisih ntar nanti pahamnya berantem lagi. Berbeda pendapat di dalam hal membatalkan puasa. Tuh. Jadi suntik boleh darurat, tapi ya bersalahan di dalam membatalkan puasa. Ya, paham nih ya? Dalam batal ini berbeda pendapat. Ada 3 gaul, ada 3 perkataan. Catat nih, ini buat ilmu kita nih. Yang pertama hukmul ibrah. Yang pertama fi gaulin ada mengatakan innaha tubtilu mutlaqon, batal sudah mutlak. Ya. Pokoknya kalau suntik batal mutlak tanpa ada pengecualian. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, innaha la yubtilu mutlaqon. Yang kedua tidak membatalkan puasa. Itu lagi ngapain tuh? Yang main HP. Ya, kalau nyatet nggak apa-apa. Innaha la tubtilu mutlaqon, karena sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Ini yang pendapat yang kedua. Yang pendapat pertama tidak batal. Yang kedua, yang pertama batal secara mutlak. Yang kedua tidak batal secara mutlak, karena dianggapnya tidak masuk dalam kerongkongan. Suntik ini bukan kerongkongan. Ila jaufi fi ghairi manfazin maftuh, bukan tempat yang terbuka. Ini bukan rongga yang terbuka badan kita, maka disuntik tidak batal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama batal karena ini tempat yang terbuka juga. Tuh. Nah, yang ketiga, qaulu fi tafsil fi absah. Nah, di sini ada perinciannya, wa huwal as-shah. Nah, ini yang paling sah yang bisa kita ikutin. Ya, yang kita ikutin. Jadi kita nggak masuk yang langsung bilang mutlak batal. Mutlak berarti nggak ada pengecualian. Yang kedua, mutlak tidak batal juga tanpa pengecualian. Kita pakai yang ketiga, yang sah, yaitu tinggal dilihat hukumnya. Ya, apabila ini hukumnya kepada apa namanya otot yang mengenyangkan, ya masuk kepada urat yang mengenyangkan seperti apa? Infus. Apa lagi itu? Ya infus itu, ya masuknya jarum infus. Nah, itu membatalkan puasa, fayubtil tuh. Kalau misalnya sekedar otot, bukan rongga yang buat jalani makanan, maka itu tidak batal. Itu aja sudah, ya perinciannya. Kalau yang tadi udah mutlak batal. Yang kedua pendapat tidak batal. Tapi yang ini pendapat boleh, bisa batal, bisa tidak. Tinggal lihat. Kalau yang suntikannya itu untuk bisa mengenyangkan, maka batal. Kalau tidak mengenyangkan, tidak batal. Nah, ini pendapat mereka. Kemudian hukum nukhamah, hukum reak. Tahu reak? Reak. Dahak, hukum dahak. Ya, bulgham. Fihi tafsil, di sini ada perinciannya. Idza wasalat haddil dhahir. Apabila dia masuk kepada batas yang dohir, ya kan dari sini nih, reak atau dari adik kerongkongannya, reak ada di sini, fabtalaha, dia telan batalah saumu, maka batal puasanya. Lihat itu, ya, begitu tuh kan ada tuh, ya hijau-hijau, ya hijau-hijau, ditelan sama dia, batal. Ya.
Wa idza wasalat hadil batin, kalau nggak sengaja nggak batal ya, dia mau buang ketelan tuh agar-agar. Ya, nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau wasalat hadil batin, kalau masuknya kepada yang batin, fabtalaha ditelan fala tubtil saumu, tidak batal. Dari hidung tuh langsung blek kayak kan gitu kan? Iya langsung, itu nggak batal. Karena kalau belajar ilmu ini, nih hidung nih, ya hidung tuh, ini kesini nih langsung ke kerongkongan. Nah ketika ditarik, dilepein lagi ke sini, nah ini baru batas dohir. Nah itu yang jadi batal, dibalikin. Paham ya? Nanti lihat aja dah, ini mau gambarnya susah, ini bukan tukang gambar. Lihat itu yang kata hidung begitu tuh. Iya, di sini juga kan ada klepnya juga, maka kalau minum sembarangan, kalau lolodan sakit di sini, itu karena larinya ke paru langsung, kesiram tuh paru, keselak, makanya ada klep-klepnya semua. Ya Allah Ta'ala tuh subhanallah, maka ikutinlah cara Nabi Muhammad. Makanya kalau minum glok, ntar inti ngewarisin penyakit jantung. Ya, kok gua orang susah kena jantung, biasa kan orang kaya. Iya, ya kan kenapa? Karena orang kaya kan sering mikiran jantung, pantas. Nah orang susah kena jantung. Antara dia minum berdiri atau dia minum bok gitu, atau masuk kamar mandi pakai kaki kanan, mukanya suruh pakai kaki kiri untuk menekan biar nggak kena jantung. Oh luar biasa, sehingga nggak kena jantung di kamar mandi akhir stroke. Ya itu salah satu ya. Wah subhanallah ya, Rasulullah kan ilmu dari Allah Ta'ala semua juga, makanya semua medis belajar dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita usahakan, mudah-mudahan kita berusaha dengan sunnah Nabi, Allah jauhkan hal demikian. Andai kata juga datang sakit, bukan sakit perbuatan kita, tapi dikasih magom sama Allah. Apa magomnya? Yaitu diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Jadi sakit kita, sakit yang menjadi cahaya buat kita. Begitu, bukan sakit yang dibuat-buat sama kita. Udah ya. Kemudian hukum tilairik, hukum menelan ludah. Nah, hukum menelan ludah. Bagaimana hukum menelan ludah? Boleh gak? Bisa boleh, bisa enggak. Lihat dulu caranya. La yufatiru lima syaggo ila ihtirazmin. Karena yang namanya hukum menelan ludah itu enggak bakal bisa kita menjaga. Pasti ketelan, benar gak? Ya enggak bisa ngejaga, akhirnya ngeludah mulu. Ya orang geli ntar. Lagi ngobrolnya, di ludah nih kan batal kalau ditelan, dibuang depan orang lagi. Ya, atau dipakai tisu, orang bisa geli, nggak bakal bisa, nggak bisa apa namanya, manusia nggak bakal bisa untuk menjaganya, susah. Maka tapi syaratnya di sini ada 3. Pertama, khalisan, ikhlas, khalis, apa murni. Arti murni apa? Murni sofyan la mukhtaliton bi ghairi. Murni tidak kecampuran sesuatu. Ya, misalnya kecampuran darah. Darah itu najis ditelan batal. Kecampuran biji cabai. Ada rasa kopi, biji kopi nih, ditelan batal. Ingat murni, ludah. Pertama, yaitu murni. Yang kedua, tohir. An yakuna tohiron. Apa? Suci. La mutanajisan, nggak boleh bercampur najis. Seperti muntah. Keluar, muntah. Mulutnya masih ada najis gak? Ditelan, batal. Ya. Nah, makanya suruh kumur-kumur wajib. Kemudian yang ketiga, an yakuna min ma'dini, dan itu asalnya dari perut. Ya. Jadi pertama suci, murni, kedua suci, ya, ketiga asalnya dari perut. Asal dari perut gimana? Dari dalam sini nih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lisannya kullu ma'adin, falisan wal fam kullu ma'din. Ma'din itu termasuk dibilang perut itu lisan dan fam mulut ini masuk ya, karena keluarin ludah nih dari gigi-gigi ini juga masuk ya, itu nggak apa-apa. Maksudnya apa? Di sini yang nggak boleh dari keluar mulut seperti ini, dia ngeluarin ludah, udah di bibirnya yang merah nih, wasala ila humroh syafatihi, di bibirnya yang merah, di bibir merah dibilangnya, pada bibir kita beda, ada merah, ada hitam, ada biru. Ya bahasa kitabnya tuh humrotis syafat tuh bibir ini nih yang merah. Udah ini udah keluar nih. Ini nyuntuin nih, jangan geli ya. Udah di sini nih, ya. Kemudian ditelan. Nah, batola somo, itu batal puasanya. Sama masih di dalam mulut penuh seliter, lu telan nggak apa-apa. Ludah lo ya, bukan campur air minum ini. Ludah asli, suci, murni,
asal dari perut, ketahan gitu dari tadi tuh. Paham nggak? Lagi baca Quran gak ada apa? Nah, udah telan aja dah, berkah lagi baca Quran. Ya. Bagaimana kalau kita puasa, kita mesti wudhu? Nah, ya. Kita lihat sini. Hukum memasukkan air di tengah-tengah puasa ketika kita mandi atau mandi wajib atau kita kumur. Apabila syariat makmuron masyru'an syariatnya fardu seperti mandi janabah au sunnah seperti mandi sunnah. Mandi sunnah apa? Ghusli jumu'ah. Fala yabtulu shaum iza iktasala bisab, maka tidak batal kalau dia mandinya dengan dituang. Baik dengan gayung ataupun dengan shower, ya. Yabtulu iza iktasal bil igimas, maka batal kalau dia mandinya dengan berendam. Ya, kalau kemasukan air. Ingat, bukan disengaja. Enggak sengaja. Ingat, kalau sengaja batal. Enggak sengaja ada hukumnya. Gimana dulu yang enggak sengaja? Ya. Kedua, apabila ghuslnya ghair makmur, kalau mandinya bukan yang diperintahkan, ya seperti mandi tabarrut, mandi sekedar ngademin diri, mandi dingin, mandi ngademin diri, pulang kantor, gerah, mandi, nggak sengaja masuk, batal. Nggak sengaja Habib, batal. Ini kata kitab. Kenapa? Karena ketika Anda mandi, itu udah disifat sengaja. Karena lu bulan puasa, ngapain mandi? Ada syariat nggak yang diperintahkan? Baik wajib maupun sunnah, tidak ada. Paham di sini? Ya, begitu juga dalam masalah wudhu. Wudhu itu syariat, hukumnya sunnah, ya, bener gak? Kumur-kumur dalam wudhu sunnah. Makanya kalau yang ada yang sunnah, ada yang wajib. Wajib apa? Emang ada yang kumur-kumur wajib? Ada, seperti mulut kita ada darah, najis. Atau ada muntah, najis. Jangan sampai ada najis, nanti akhirnya kena baju, kena apa, gak sah kita sholat. Kemudian kalau ketelan, nanti akhirnya batal puasanya. Tadi hukum ludah kan kita tahu. Maka wajib harus dikumur. Kumur-kumurnya kalau yang wajib harus banyak. Supaya kena semuanya. Kalau cuma segini, nggak rata nanti. Yang banyak. Ketelan dulu. Ya kan dibuang tuh, najis. Nggak sengaja ketelan. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena wajib harus banyak biar rata. Tapi ingat, jangan sengaja diminum. Ya, apalagi najis gitu. Ini nggak sengaja. Ya ketelan, nggak batal. Karena wajib. Kalau yang sunnah, kumur-kumur, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, mumpung lagi bulan puasa, batal. Nggak sengaja, batal. Karena dihukumkan sunnah. Yang sunnah cukup dikit. Dikit aja yang ngambil wudhu gitu tuh. Itu aja ngambilnya. Buang, nggak sengaja masuk ketelan, nggak batal karena syariat. Tapi sunnah, ingat, jangan mubalaghah, jangan sampai berlebihan, sedikit aja. Kelebihan jadi batal karena bukan wajib. Nah, yang ketiga, nggak ada syariat. Nggak syariat wajib, nggak syariat sekedar kumur, sekedar aja kumur-kumur. Buang, nggak apa-apa, tapi makruh. Nggak ada hajat. Sekarang lagi kumur-kumur, nggak sengaja ketelan, kan nggak sengaja. Batal. Kenapa? Bukan ketelan yang dianggap nggak sengaja. Masukin airnya udah dianggap sengaja. Paham di sini? Makanya jadi ilmu. Kan gua nggak sengaja. Ya nggak sengaja. Makan permen udah tahu ikhtiar kan dia. Makan permen udah itu dibuang, nggak sengaja ketelan, batal. Masukin permen yang sengaja dianggapnya. Paham tuh ya? Yang nggak sengaja kalau dipaksa, inti lagi ngangak dan masukin lontong. Kalau telan. Kalau itu kan ikhtiar. Sudah. Ya. Kemudian yang ketujuh al-istimna. Al-istimna ini adalah tolabu khurujul mani, menuntut keluarnya mani, menuntut keluarnya sperma. Itu adalah istimna. Istimna menuntut keluarnya sperma. Ya, ingat tuh. Ya, dengan cara apa? Imma biyadih, dengan tangannya, au biyadi halilati, atau dengan tangan istrinya, au bipikri, atau dengan pikiran. Nggak pakai tangan, dipikirin sama dia supaya keluar mani, batal puasanya. Ya, au nazar, atau dengan pandangan, dia mandang, lihat film, lihat ini, lihat itu, lihat pandangan apa, keluar mani, batal puasanya.
Ya, tapi ini bukan jima jatuhnya. Au bi mudajaah, atau dengan tekanan. Gitu, bukan tidur. Kalau tidur sih lain lagi. Ini tidak tidur. Nah, itu faiza anzala, apabila keluar itu mani fi ihda hadhi halat yang tadi, batola saumu, maka batal puasanya. Nah, sekarang di dalam masalah keluar mani. Tarotan yubtil, tarotan la yubtil. Keluar mani ini, keluar sperma, bisa batal, bisa tidak. Yang pertama, yang bisa batal, ingat nih, istimna pertama tuh. Istimna ini menuntut keluarnya mani. Paham ya? Menuntut ya keinginan untuk keluar mani dengan cara apapun juga. Talabu khurujil mani mutlaqon bi ai kaifiyah, dengan cara apapun juga. Kalau ada tuntutan untuk keluar mani, keluar itu mani, batal puasanya. Mau cara digencet pintu, mau cara dipikirin, menghayal, pakai tangan atau apa, pokoknya ada ingin rasa mengeluarkan mani, keluar itu mani, batal puasanya. Paham ya? Yang kedua, idza basyara imratahu. Nah, ini hati-hati. Dia menyentuh, memegang istrinya min ghairi, apalagi bini orang, apalagi anak orang, perempuan lain. Ini istrinya yang halal, dipegang, disentuh min ghairi hail, tanpa hail. Dipegang mukanya, ya, dipakai jilbabnya, mukanya dipegang atau tengkoknya, apalagi dicium, kan kesentuh, bersentuhan tuh basyar. Basyaro tuh mubasyaro, kalau kita lihat di TV siaran langsung bersentuhan, nggak ada hail, batal puasanya. Keluar mani. Yang nggak batal apa? Idza kharaja min ghairi mubasyarah. Kalau keluarnya ya dia keluar min ghairi mubasyarah, tanpa bersentuhan, kan nador, seperti memandang. Tapi ingat, bukan istimna, bukan tujuan untuk keluar mani. Ini tahu lemah apaan nanti? Penyakit apa? Lagi ngelihat istri, nggak ada tujuan ngeluarin mani, enggak. Ngelihat istri, tetap keluar. Nggak batal tuh, makanya biar tahu hukumnya. Keluar mani kan batal. Kalau istimna itu menuntut agar keluar mani dengan cara apapun. Mau dengan pikiran, dengan tangan, dengan gerakan, dengan ini, dengan itu, batal. Tapi kalau nggak ada tuntutan keluar mani, tiba-tiba keluar mani dengan sendirinya, walaupun dia lagi mandang istrinya, kan nggak ada tujuan, cuma mandang, nggak batal. Ya, apalagi kemudian idza kharaja mubasyarah. Nah, disentuh istrinya sekarang, tapi bila bihail, dengan alingan, misal lagi megang jilbab istrinya, ya, atau keluar mani, nggak batal. Kenapa? Karena memang nggak ada tuntutan, nggak sengaja. Sama kayak orang lagi tidur. Ini tidur kemudian mimpi keluar mani, bener keluar mani, tidak batal puasanya. Jadi jangan takut. Ini nggak dibahas begini, banyak banget masa pertanyaan. Makanya males aneh ngaji. Makanya nih nggak mau ada WA, nggak mau terima DM yang ini. Tapi ini gimana? Batal nggak puasanya? Kita kan mimpi, ya Allah, yang begini-begini. Mimpi kagak batal. Mau mimpi 100 kali juga sampai dengkul pekok. Ya, agak batal. Emang mau ngapain? Hukum qiblah, hukum mencium. Nah, yang punya istrinya yang bingung, saking banyaknya nggak ngerti, anak nggak dicium, bini nggak dicium, nggak belajar sih. Ya, di sini tahrumu, hukumnya nggak batalkan puasa kita, kecuali tadi kan nyentuh tuh, cium, nuntut biar keluar mani, ya, batal nggak puasanya? Batal. Atau nggak nuntut keluar mani, dicium, bersentuhan, batal. Ini kita bicara udah nggak keluar mani nih. Ya, inti cium istri inti yang halal, bukan yang haram. Tapi balon puasa tahrumu, haram idza, apabila kanat tuhariku syahwatah, kalau bergerak syahwat inti. Kalau inti ini cium istri inti, ada bergerak syahwat, haram hukumnya. Batal nggak? Nggak batal, haram. Batal? Enggak. Kalau keluar mani baru batal, karena hukumnya bersentuhan langsung. Udah tuh yang tadi. Ini yang keduanya, hukum cium nggak batal. Amma idza lam tuharrik, adapun kalau nggak bergerak, inti punya syahwat, fakhilaful aula, nggak apa-apa. Wala yutil, nggak batal idza anzalas bisababiyah, dan tidak batal juga apabila keluar mani. Kenapa? Karena nggak ada tujuan untuk mengeluarkan mani. Ya, nggak ada bergerak syahwat. Makanya kalau inti mau jalan kerja, mau jalan ini udah punya istri inti cium tangan, ya kasih, nggak apa-apa inti bersunat. Atau inti cium, biasa inti cium keningnya mau jalan, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Asal jangan bergerak syahwat. Kalau inti ada gerakan syahwat merasa enak gitu, udah lepas, mendingan jangan.
Ya, tapi kalau inti cium sekedar kasih sayang lain beda. Makanya tuh Masya Allah, belajar. Ada kasih sayang, ada cinta, ada nafsu. Kalau perempuan-perempuan laki-laki sekarang, ya, perempuan-perempuan yang pacaran itu bukan kasih sayang, bukan cinta, itu nafsu. Anda teriak-teriak suka sama anak muda, apalagi kalau ceramah di sekolah. Anda bukan cinta, namanya nafsu. Kalau cinta, Anda jaga, Anda nggak apa-apain, laksana seperti inti ngejaga ibu inti. Kalau inti pegang-pegang, inti remes, pegang inti zinahin, ya itu bukan itu nafsu. Cinta itu suci. Kalau nafsu nggak suci, menodai namanya. Ya hati-hati tuh, beda-beda tipis. Semuanya yang begitu, ngakunya cinta. Udah hamil tinggal kabur. Ya. Nauzubillah. Yang ke-8, yang terakhir, al-istiqoah, yaitu muntah. Ya, muntah. Yang ke-8, muntah. Tolabu wa ta'amud khurujul mani. Khurujul qai. Ya, dari mani mulu jangan ngomong mani. Tolabu wa ta'amud khurujul qai, yaitu menuntut dan sengaja muntah. Kalau nggak sengaja, ya batal. Lagi puasa, naik angkot, naik mobil, atau cium yang nggak enak, atau perut rasa nggak enak, akhirnya muntah. Batal nggak? Nggak batal, ya, karena tidak sengaja, ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah keluar itu muntah, ya, muntah apa sih? Nih biar tahu nih, muntah ini bukan yang bau-bau aja, itu udah kelamaan, ngendep di dalam, muntah bau. Tapi kalau baru muntah bau nggak? Baru masuk, keluar lagi nggak bau. Nah, itu namanya muntah. Huwa to'amu adalah to'am, makanan, alladzi ya'udu, yang telah yang kembali ba'dal mujawazatil halki walau ma, yang sudah melewati kerongkongan, keluar lagi walau ma, sekalipun air. Inti minum air, masuk, lewat, kemudian kembali lagi, apalagi makanan. Itu namanya muntah. Ya, namanya muntah. Ingat tuh, walau lam taghayyur ta'mu walunu, sekalipun nggak berubah baunya, warnanya, rasanya nggak berubah, nggak bau lagi apek atau bau asem, enggak. Diminum pantah, keluar pantah lagi. Diminum air teh, keluar air teh lagi, udah masuk, keluar lagi, itu namanya muntah. Ingat tuh, najis gak? Najis. Ya, ingat, jangan muntah udah bau. Makanya ketika makan kan suka keluar lagi tuh, ada yang keluar, buru-buru dia cuci mulut ini, ya. Ya, itu karena udah masuk ke dalam. Udah selesai itu, ya. Nah, sekarang tulis ini terakhir, ya. Masalah kalau yang masalah fidyah nih buat perempuan laki yang menyusui. Ada yang wajib kodok dan fidyah. Ya. Wajib kodok dan fidyah. Yang lazim dalam kodok dan fidyah ada 2. Yaitu yang dia buka karena takut selain dirinya. Yang pertama, dia buka puasa karena takut selain dirinya. Ya, wajib kodok, wajib ya, tahu kodok ya. Setelah puasa dia wajib ganti, kemudian bayar fidyah 1 mud. Ya, jadi dia puasa, kemudian kasih makan orang 1 liter. Pertama, orang yang sedang hamil, dia takut kalau dia buka, jadi ini nggak puasa karena takut janinnya berbahaya ibaratnya, paham nih ya? Dia hamil, dia nggak puasa. Kenapa lo kok nggak puasa? Ane lagi hamil, takut janin ane nih. Nah, dia takut karena selain dirinya, bukan dirinya yang ditakutin, apanya? Janinnya. Atau dia sedang menyusui, dia nggak puasa. Kenapa? Takut bayinya jadi sakit kalau dipuasa. Jadi takutnya bukan dirinya, takut sama bayinya. Maka itu kena kodok dan fidyah. Ya, ingat tuh. Adapun kalau dia buka puasa ini perempuan karena takut sama dirinya dan juga bayinya, baik lagi hamil atau menyusui, maka hanya cukup kodok fakot, nggak kena fidyah. Makanya perempuan-perempuan yang sedang menyusui atau sedang hamil, ya, maka dia takut sama dirinya dulu, baru janinnya, ya, atau dirinya aja nggak apa-apa, juga termasuk janinnya.
itu bayar kodok aja. Tapi kalau dia takutnya bukan sama dirinya, hanya kepada bayinya, maka wajib kodok dan fidyah. Ya. Atau kemudian yang wajib kodok dan fidyah, yaitu mentakhirkan Ramadan sampai habis bulan Ramadan kemudian. Nih perempuan-perempuan nih masih ada gak yang kodok Ramadan? Masih ada berapa? Habis sudah. Kalau masih ada nih, misalnya tinggal 2, tinggal 3, atau 4, atau 5. Ini kan masih ada Sya'ban nih, kesempatan. Enggak juga dibayar sampai datang Ramadan. Nanti Ramadan berikutnya, yang itu kan pasti ada 7 hari tuh. Nah itu bayar. Nah yang Ramadan kemarin belum bayar, kena sama fidyahnya. Ya, keluarin duit. 1 liter beras. Ya. Fidyah itu 1 mud setiap hari, ya itu harus dibayarin kasih kepada orang. Makanan negerinya, kalau makannya jagung kasih jagung, kalau makannya beras kasih beras. Nah itu yang kodok dan pertama fidyah sama kodok. Ada lagi yang kodok doang. Kemudian yang lazim dengan kodok tanpa fidyah. Yang tadi sudah dibahas seperti orang yang pingsan, yang lupa niat, ya itu nggak kena fidyah, cuma apa? Oh, kodok. Ada yang cuma fidyah, nggak pakai kodok. Jadi nanti habis Ramadan, dia nggak usah kodok Ramadan, enak. Nggak usah puasa, bayar fidyah aja, asik gak? Habis Ramadan, nah kalau inti mau silahkan diambil nih. Yang udah sebagian tahu. Ya, jadi kalau mau ambil ini nggak apa-apa. Jadi habis Ramadan, intinya yang pada nggak puasa, habis Ramadan bayar fidyah aja, nggak disuruh puasa, nggak usah. Ya, yaitu siapa? Syaihin kabir yang udah tua renta. Yang kagak bisa puasa udah tua renta, apalagi pikun. Ya, gitu. Itu nggak usah itu suruh puasa. Ya, bulan puasa aja kagak kuat dia. Bakal mati orang mungkin udah tua banget. Itu punya kakek gitu udah nggak bisa kuat puasa, jangan dipaksain udah. Selama bulan puasa berapa itu 30 hari. Nanti bayarin fidyah. Jadi jangan pakai bayar fidyah, enggak. Jadi ini puasanya hari pertama, dia kan nggak puasa. Udah inti cari orang kasih makannya. Gitu. Gantiin tuh. Nanti besok keluarin lagi. Begitu aja udah siapin 60 liter lah, sehari 1 liter lagi keluarin gitu. Jangan pakai nungguin habis lebaran, jangan lagi puasa, dia kan nggak puasa. Pertama, saya Syaikhul Kabir. Kemudian al-marid alladzi la yurja bara'u, seorang yang sakit yang nggak mungkin diharapkan kesembuhannya. Sakitnya udah permanen, udah divonis nggak bakal sembuh. Di bulan lain nggak bakal sembuh. Selalu konsumsi obat, terus konsumsi obat. Ya, naudzubillah min dzalik nggak sembuh. Masuk bulan Ramadan, masa puasa, nah makan minum obat dan sebagainya, ya udah bayar fidyah aja, ya. Wajib kodok, kemudian ketika puasa tetap ini kan puasa nih, kan batal. Bukan lantas ketika batal makan minum, kan banyak begitu ya. Misalnya itu lagi puasa, di tengah puasa batal. Habis batal ngapain? Udah makan aja meminum, kan bukan lagi nggak puasa. Paham tuh ya? Nah, padahal wajib tetap kodok dia dan harus menjaga. Jadi batal selesai ya udah batal, tapi tetap wajib dimenahan. Kalau kagak tambah dosa dia. Ya, apa? Al-muta'ammid bi fitrah, yang sengaja ngajak buka puasa. Banyak banget di jalanan sombong-sombong banget dengan ngerokok, makan. Padahal setelah dia batal, dia wajib ngejaga sampai maghrib. Kalau dia masih terus begitu terus, dia bertambah berdosa pada Allah. Ya. Alat tarikin niyah, lailan wal sahwan. Meninggalkan niat, malam kagak niat. Sekalipun lupa. Ya Allah, lupa bukan sengaja. Ya Allah, enggak. Ingat tuh, kita udah dapat dirinya. Batal puasanya dia. Ya, maka tapi dia nggak pakai Imam Malik ya, nggak nambahin Imam Malik. Itu udah alhamdulillah udah belajar. Enggak. Maka datang waktu sampai jam tujuan dia baru ingat dia nggak ini, maka dia batal tuh udah tuh. Karena nggak niat, maka tetap hukumnya dia puasa. Jangan lantas, apa lu makan? Semalam gue lupa niat. Dia makan di warteg, ya haram tuh hukumnya. Ingat tuh, jangan lantas kalian nggak niat di waktu malam, alasan untuk makan mie, tetap hukumnya puasa, tapi wajib kodok. Kalau niat lupa, tetap puasa. Jangan atas makan minum, tetap puasa, tapi nanti wajib kodok.
Masih banyak yang lain-lainnya. Ya. Ya, sudah, itu aja penjelasannya ya. Wah, ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah terima ya segala ini apa yang kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik buat kita, berikan kesehatan afiat, panjang umur, bertemu bulan Ramadan yang benar. Allah barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah buat kami bulan Sya'ban ini dan temukan kami, sampaikan kami pada bulan Ramadan yang mulia dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, dan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau agak panjangan karena ini menyelesaikan. Selesai sudah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Nanti ketemu lagi di malam minggu tanggal 25 ya, di bulan Ramadan yang mulia. Kita ngaji lagi biasa jam 9 malam, insya Allah. Panjang umur, sehat afiat ya Rabbana.